Udah, oi. Siapa? Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. We are group 4 and today we'll be processing a review of implementation of a student information terminal development of academic service. Our team remember are Rifa, and then Tegar, and then Ridwan, and then Alpi. To start, we will provide a brief overview of the article, highlight the main points and objective. Then we will dive into our article analysis, discussing the strengths and the weakness of the study. Finally, we will code will our overall evaluation and the implementation of the research feeding. We have Futur Aldo. Let's begin with a summary of the article. Baik, untuk yang pertama, di sini akan dijelaskan oleh saudara Kang Ridwan. Pada Kang Ridwan, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih kepada Teh Rifa atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu introduction atau pendahuluan. Student Information Terminal atau SIT adalah perangkat lunak sistem informasi pelayanan akademik mahasiswa berbasis layar sentuh dan merupakan layanan anjungan mandiri mahasiswa untuk memberikan kemudahan penggunaan layanan sistem informasi akademik kepada mahasiswa. SIT dikembangkan dan digunakan pertama kalinya pada tahun 2013 dan saat ini sudah digunakan oleh 3 perguruan tinggi yang ada di Garut, yaitu AMIK Garut, Universitas Garut, dan Institut Teknologi Garut. Pengembangan dan pemanfaatan SIT dalam mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan secara efektif jika anggota dalam organisasi memiliki kemampuan dan mengembangkan SIT. Untuk itu perlu dilakukan usaha untuk efisiensi dalam pengembangan dan pemanfaatan dari SIT. Institut Teknologi Garut merupakan salah satu perguruan tinggi pengguna SIT guna meningkatkan kemudahan pelayanan akademik terhadap mahasiswanya. Berdasarkan catatan penerapan SIT sejak awal dikembangkan, kebutuhan fitur informasi layanan SIT di beberapa perguruan tinggi berbeda-beda, khususnya yang diterapkan di Institut Teknologi Garut, sehingga implementasi pengembangan SIT yang akan diterapkan di perguruan tinggi harus terlebih dahulu dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ridwan atas penjelasannya. Untuk selanjutnya yakni research and metode. Di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode studi literatur dan juga wawancara langsung terhadap pengguna dan pemegang kebijakan untuk mendapatkan pemahaman yang baik mengenai pengembangan perangkat lunak SIT. Metodologi ini menggunakan pendekatan Rapid Application Development atau RAD yang menekankan pada siklus pengembangan pendek, singkat, dan cepat. Itu menurut Pressman tahun 2005. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. RAD ini menggunakan metode iteratif atau berulang dalam pengembangan sistem di mana working model atau model bekerja, sistem dikonstruksikan di awal terhadap pengembangan dengan tujuan menerapkan kebutuhan atau requirement user dan selanjutnya disingkirkan.
Nah, adapun pendekatan metode RAD ini menekankan cakupan meliputi yang pertama permodelan bisnis atau business modeling. Kemudian nomor 2 ada permodelan data atau data modeling. Nomor 3 ada permodelan proses atau proses modeling. Nomor 4 pembuatan aplikasi atau application generation. Nomor 5 ada pengujian dan pergantian atau testing dan turnover. Baik, mungkin itu saja untuk materi research and metode. Kemudian selanjutnya untuk research diskusi yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Kang Tegar. Kepada Saudara Kang Tegar, saya persilahkan. Baik, terima kasih Teripa. Di sini saya akan menjelaskan result discuss atau hasil pembahasan. Yang pertama ada arsitektur stadion informasi terminal atau SIT. Implementasi pengembangan SIT merupakan kombinasi software, hardware, dan teknologi yang menyediakan informasi sebagai dukungan untuk pelayanan akademik mahasiswa. Yang kedua, ada pengembangan model bisnis stadion information terminal adalah sebuah perangkat lunak aplikasi yang baik tidak hanya menerjemahkan proses manual ke dalam sistem dalam bentuk medianya, tetapi meliputi proses yang terdapat di dalamnya dengan memberikan kemudahan bagi penggunanya dan tentu saja memberikan nilai tambah bagi perkembangan suatu organisasi. Perubahan proses akan mengubah SOP atau standar operasional prosedur yang sudah ada dan tidak saja akan melibatkan orang-orang yang ada di dalamnya. Berdasarkan fitur dan layanan SIT yang telah tersedia berikut ini adalah contoh-contohnya, yaitu ada use case digital, use case finansial, use case course, use case lectures, use case exam schedule. Yang ketiga ada implementasi student informasi terminal. Sebuah proyek pembuatan sistem informasi atau perangkat lunak aplikasi perlu memperhatikan fungsi dan kegunaan dari sistem yang akan dibuat. Selain itu, tidak kalah penting memperhatikan segi pembiayaan dan pengembangan sistem, sehingga memperoleh keuntungan dari penerapan sebuah sistem informasi. Untuk hal tersebut, maka pengetahuan manajemen proyek sangat diperlukan. Mungkin sekian hasil pembahasan dari hasil dan pembahasan. Saya kembalikan lagi kepada Teripa. Baik, terima kasih Kang Tegar. Untuk selanjutnya yakni kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Kang Alpi. Kepada Kang Alpi saya persilahkan. Oke, baik. Thank you for your time. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait conclusion atau kesimpulan dari penelitian ini. Jadi Stadion Information Terminal atau bisa disingkat SIT merupakan layanan anjungan mandiri untuk mahasiswa. Layanan ini memudahkan para mahasiswa untuk memperoleh informasi akademik secara real-time mulai dari nilai, keuangan, jadwal perkuliahan, absensi, kartu ujian, dosen, dan pengumuman akademik. Mahasiswa juga bisa mencetak langsung datanya secara mandiri, serta informasi digital lainnya seperti lowongan kerja dan informasi lainnya yang terkoneksi langsung dengan pusat basis data akademik perguruan tinggi tersebut. Dengan adanya SIT, tentunya akan memberikan dampak positif bagi para staf pegawai perguruan tinggi, seperti staf administrasi, staf keuangan, dan staf program studi. Karena secara tidak langsung akan meringankan mobilitas kerja layanan mereka terhadap mahasiswa dan juga untuk menghindari kesalahan penyampaian informasi yang mungkin terjadi dengan cara tradisional. Namun, yang tidak kalah penting adalah SIT ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi pelayanan akademik perguruan tinggi terhadap mahasiswa secara mudah, cepat, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Teh Ripa. Okay. As we wrap up, our group effort has elected topic, revealing valuable insights, let's say, invent and explore wide spans of growth. Thanks to my team for their dedication. Together, we will show the power of teamwork and achievement result. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.